Yuk, kita buka dulu rahasianya. Jadi Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Kalau pembuka berarti kata benda. Kalau kata benda berarti alat dong. Betul? Lihat surat Al-Fatihah. Huruf pertamanya aja ba. Betul? Saya tanya, huruf pertama Al-Fatihah apa? Alif, Pak. Udah berapa tahun kau beragama? Saya nanya huruf pertama surat Al-Fatihah, alif. Kalau huruf pertama hijaiyah, ya alif. Kan pertanyaan saya huruf pertama surat Al-Fatihah apa? Ba. Dan ba itu titiknya kan di luar. Betul? Masih di luar. Nah ternyata ba itu bisa diartikan babun, pintu. Setiap pintu kan ada kuncinya. Lah kalau kalian lupa naruh kunci, repot. Sekarang kunci masuk rumah pun udah pakai kode. Betul nggak? Iya. Masuk hotel sekarang nggak pakai cetrek, nggak gitu lagi, pakai kartu, ditempel, tak, gitu kan? Kenapa bisa begitu? Itu pakai barcode namanya. Jadi pakai barcode. Jadi si kartu itu kemudian dicas. Ketika dicas dia menggunakan sistem kuantum. Jadi itu frekuensinya sudah disesuaikan. Nah begitu, tek gitu ke kamar itu bisa dibuka. Nah kartu lain yang bukan kamar kita gak bisa dibuka. Itu terkuantisasi. Frekuensinya cuma satu. Itu satu kode rahasia. Itulah kenapa manusia harus belajar fisika kuantum. Kuantum dari kuanta. Kuanta itu terkuantisasi. Semua itu bersifat diskrit. Satu digit saja nomor telepon, tidak mungkin WA bisa nyasar. Nggak usah khawatir. Karena semua sudah terkuantisasi. Satu frekuensi. Pusing kan? Udah, supaya tidak pusing, saya stop bicara itu. Nanti kalau saya bicara teknologi, kalian nggak ngerti. Bicara Al-Fatihah aja udah pusing. Betul nggak? Nah, jadi ba itu apa? Ba itu babun, tapi ba juga bisa berarti baitullah. Baitullah itu artinya rumah Tuhan, rumah Allah. Kan kita ingin jumpa dengan dia. Ya jelas, dia sudah ngasih alamat kok. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kalau punya orang yang beriman, itulah rumahku. Nah supaya ba ini bisa dibuka, kita harus ketemu sin. Setelah ba kan sin. Keren banget tuh. Ini kalau saya kaji huruf per huruf sampai huruf nun, gak selesai 10 SKS kuliahnya. Gempor kalian, gak bisa berdiri lagi. Apa tuh sin? Loh kalian sering baca. Salatullah, salamullah. Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Ala yasin habibillah. Sadar-sadar. Siapa sin itu? Siapa sin itu? Aduh, pengen nangis saya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Gak usah banyak-banyak bacanya. Kita minta kepada Allah, ya Allah sambungkan aku dengan Toha, sambungkan aku dengan Yasin, Siapa Yasin? Habibillah, orang yang sudah dicintai Allah. Siapa Yasin itu? Yasin itu adalah para rasul, para nabi. Itulah utusan Tuhan yang akan membantu kamu membuka kode rahasia tentang ba. Makanya ba ini tidak akan bisa dibuka kode rahasianya kalau kau belum ketemu dengan sin. Begitu ba dibuka,
Begitu kodenya, aksesnya sudah kau dapatkan dari sin, dari toha. Berikutnya apa? Kau akan dapat mim. Mim itu, mim itu adalah ma'rifat, mengenal. Siapa yang kita kenal? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lengkaplah surat Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampailah pada dia. Sampailah pada sifatnya dia. Kenapa? Kalian tidak akan pernah merasakan hangatnya api kalau kalian tidak pernah menyentuhnya. Dan kalian tidak akan pernah merasakan sejuknya air kalau tidak pernah menyentuhnya. Kalian tidak akan pernah merasakan Allah dari tulisan Allah. Kalian tidak akan pernah merasakan Allah dari sebutan Allah. Kalian hanya akan bisa merasakan Allah dari Allahnya itu sendiri. Terus ya, begitu kita sudah buka kita sudah dapat kode rahasia dari sin, kita sudah dapat mim, kita sudah sampai kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya menjadi sifat kita. Kita sampai pada sumbernya cinta. Begitu kita sampai pada sumbernya cinta, maka kita mulai bisa mencintai. Berhenti kita ingin dicintai, berhenti merengek-rengek untuk diperhatikan orang. Kenapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena segala puji habis buatmu ya Allah. Setelah kita mengaturkan segala puji bagi Allah, habis buatmu ya Allah. Tidak ada pemberian yang aku lakukan ya Allah. Tidak ada. Karena aku hanya dipakai oleh Engkau menjadi magalantara untuk menjadi kepanjangan tanganmu untuk memberi kepada siapapun. Tidak ada orang yang aku tolong ya Allah. Tidak ada. Karena semua pertolongan darimu. Tanganku hanya digunakan Engkau untuk menolong mereka. Hilang semua. Perasaan diri kita berjasa. Hilang semua. Disitulah kita bisa memasuki rasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Engkau adalah Rob, Engkau adalah keberadaan, Engkau adalah kehadiran. Kehadiranmu di setiap ruang dan waktu cukup membuat segala sesuatu itu terjadi. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta tanpa kehadiranmu ya Allah. Tidak ada. Maka aku tidak bisa menolak apapun yang terjadi. Karena semua terjadi karena kehadiranmu. Semua terjadi karena ada keberadaanmu di belakangmu. Selesai. Baru kita mengucapkan kalimat yang kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim. The day with love. Start the day with love. Fill the day with love. Awalilah harimu dengan Rahman dan Rahim. Isilah harimu dengan Rahman dan Rahim. Awali pagi-pagimu dengan cinta kasih. Dan isilah hari-harimu dengan cinta kasih. Ketika bangun tidur, katakan pada dirimu, Tuhan, terima kasih atas hadiah kehidupan yang masih Engkau titipkan padaku. Jangan pernah ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan aku. Jangan pernah ada orang yang terluka hatinya ketika bertemu dengan aku. Izinkan aku menjadi sumber cintamu. Izinkan aku menjadi sumber sukacitamu. Izinkan aku menjadi sumber kedamaian, ya Allah. Kemanapun aku pergi, mereka mendapatkan kebahagiaan dengan kedatanganku.